Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Berikut ini saya Raden Arman akan memaparkan aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja atau lebih dikenal K3 dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, musibah pandemik ini tidak bisa kita hindari, namun kita harus berupaya melakukan tindakan pencegahan, terutama berkaitan dengan keselamatan kerja di tempat kerja kita masing-masing. Oleh karena itu, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan K3 ini, yaitu terutama di mana saja kita berada, dari rumah menuju tempat kerja, dan selama melaksanakan pekerjaan itu kita harus menjaga jarak, ya, social distancing itu dengan minimal jarak paling dekat itu 1 meter di tempat kerja, jarak meja atau jarak berdiri, maupun di kendaraan menuju tempat kerja, bahkan sebaliknya dari tempat kerja menuju pulang ke rumah. Selain menjaga jarak, maka kita harus senantiasa itu memakai masker yang memenuhi tentunya standar, yang dimana dalam hal masker scuba itu tidak memenuhi standar karena penyaringannya kurang. Itu selalu bagaimanapun kita kondisi apapun namanya akan berinteraksi dengan masyarakat, baik di perjalanan maupun di tempat kerja sampai di rumah, kita selalu memakai masker. Dan masker ini tidak boleh bergantian dengan siapapun, dengan jarak tertentu. Itu idealnya setiap 4 jam atau 5 jam itu diganti masker yang baru, yang sudah dipakai harus dibuang ke tempat sampah yang sudah tersedia. Terus selain sudah memakai masker dan menjaga jarak, maka sebaiknya juga kita selalu dapat menggunakan sarung tangan, glopes itu, yang dimana dalam interaksi, apalagi aktivitas Bapak Ibu itu berkaitan dengan tangan, entah megang barang apa di pabrik, di tempat kerja, dan lain-lainnya, tidak terkemungkinan virus-virus itu menyebar melalui barang-barang yang kita pegang. Hanya selalu sedapat mungkin itu memakai sarung tangan. Setelah itu semua kita lakukan, maka yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah pembersihan. Nah, makanya pembersihan itu tentu kita selalu, kalau sudah bepergian, lalu macam cuci tangan, habis aktivitas apapun ya selalu aktif mencuci tangan dengan sabun, deterjen yang digunakan sehari-hari, gampang. Sabun mandi, sabun deterjen, cuci piring, semua bisa digunakan untuk sarana sebagai yang digunakan untuk mencuci tangan. Lalu saudaraku semua, protokol kerja, biasanya di tempat kerja itu selalu ada protokol kesehatan yang digunakan standar kerja di perusahaan. Untuk perusahaan biasanya kalau padat dengan masa pandemik itu selalu mengurangi atau membuat shift menambah shift sehingga pekerjanya tidak menumpuk, dan mengurangi jarak, memberikan jarak aman tadi, supaya ada
tetap kondisi menjaga jarak. Nah, di standar-standar itu tadi, selain dari itu tadi ada namanya etiket. Nanti etika kita itu harus ada. Kalaupun misalnya gantian mau batuk segala macam, walaupun pakai masker, kita hindarilah berhadapan dengan muka atau bahkan mulut seseorang, supaya batuk kita ini kalau dipegang tutup tangan, supaya tidak menimbulkan percikan ke saudara-saudara kita yang lain. Itu merupakan etika. Atau bersin, nah itu hanya biasalah kita tiba-tiba, tetapi usahakan itu bersin pun itu kita dengan menutup mulut supaya menghindari percikan bersin kita mengenai teman-teman kita di sekelilingnya. Terus kalau kebersihan menyeluruh itu, misalnya di perusahaan tempat bekerja itu menyediakan tempat cuci tangan, kebersihan lain-lainnya itu harus dijaga. Bahkan sampai di rumah pun kembali bekerja kita harus menjaga kebersihan secara menyeluruh. Lalu itulah di masa pandemi ini kita harus selalu perhatikan ya, karena masker itu kadang-kadang sulit digunakan, terutama bagi orang ada mengalami gejala atau penyakit sesak napas, juga anak di bawah umur 2 tahun itu akan mengalami kesulitan untuk memakai masker. Nah, itu dalam hal masker ini saya pertegaskan kembali, dapat efektif digunakan jika masker itu bisa diperlihat ya lebih jelas. Itu contoh ini masker yang standar, gampang dicari, dipesan di di internet, di Paperland atau di Indomaret atau di toko-toko yang gampang dicari dan harganya cukup murah. Dan ini juga ada filternya, bukan yang seperti scuba yang tidak ada filter ya. Nah, kedua, dipakai benar, tidak longgar, jadi memakainya itu harus kuat ya. Ini harus rapi nih, jadi benar begini. Nah, jadi harus kuat, rapi, dan di telinga ini harus pas. Dan yang ketiga, setelah digunakan tidak boleh, kalau tidak kita pakai ini tidak boleh dipinjam ke teman lain atau anak atau istri. Ini lebih kurang 4-5 jam ini harus dibuang ke tempat sampah supaya tidak diambil digunakan orang lain lagi, dikiranya masih bagus ini digunakan lagi, supaya tidak dipakai lagi ya. Terus bagaimana memudahkan bernapas? Nah, ini kalau yang standar ini kan ini ada lekuk-lekuk. Nah, ini kan akan menimbulkan pori-pori pergerakan. Nah, lekuk ini, jadi gampang membuat bernapas. Tapi kalau semua tidak ada lekuk-lekuk padat begini, tentu kita tidak bisa bernapas seperti seyogyanya. Itulah sedikit gambaran tata cara bagaimana menjaga keselamatan di tempat kerja kita, supaya kita selamat menghadapi pandemik ini dan pandemik corona berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.